Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita seluruh nikmat, karunia, rahmat yang tiada putus-putusnya kepada kita hingga saat ini. Khususnya pada pagi hari ini kembali Allah memberikan kepada kita taufik untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Saya berharap dan berdoa semoga Bapak Ibu semua, ikhwan dan akhwat, senantiasa Allah limpahkan nikmat kesehatan, sehat walafiat, dan senantiasa istiqamah dan bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga Allah curahkan selalu untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk segenap keluarganya, ahlul baitihil kiram dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada kita serta seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa melanjutkan tadabbur Al-Quran yang memasuki pembahasan tadabbur surat An-Nahl dimulai dari ayat 15 sampai ayat 26 insyaallah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita jemput akhir tadabbur di pekan yang lalu. Di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dan sebelumnya kita ingatkan kembali Bapak Ibu bahwasanya surat An-Nahl ini, di awal surat ini dan ayat-ayat berikutnya yang kemarin kita tadabburi, Allah menjelaskan, menyatakan berbagai macam bentuk kekuasaannya ya, yang tentunya untuk diperdengarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang selalu ingkar, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan malah kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang mengintimidasi, menghina, menjelekkan, dan eh, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah turunkan ayat-ayat ini untuk mengetuk telinga mereka, untuk mengetuk hati mereka tentang siapa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang diserukan oleh nabinya untuk disembah tersebut. Maka di ayat yang ke-14 Allah menjelaskan di antara kekuasaannya juga, di samping kekuasaan-kekuasaannya yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya yang telah kita tadabburi, Allah mengatakan wa huwal ladzi sakharal bahra, dan dialah Allah yang telah menundukkan lautan, samudra lautan yang luas ya untuk kita manusia, litakulu minhu lahman tariyan, supaya kalian bisa memakan daripadanya daging-daging ikan yang segar. Allah jadikan laut itu tenang, bisa dilayari dengan kapal bahtera, bisa diselami ya. Meskipun tentu beberapa waktu terjadi gelombang badai yang besar, tapi secara umum laut itu mudah untuk dilayari ya dengan kapal dan bahtera. Bahkan Allah jadikan bantuan angin untuk mendorong bahtera bisa berlayar, dan kemudian juga laut tersebut bisa diselami, diambil isinya berupa ikan ya. Lahman tariyan, daging-daging ikan yang segar. Kemudian watastakhriju minhu hilyatan talbasuna, dan kemudian juga di antara manfaat faidah yang Allah berikan kepada manusia melalui lautan itu adalah kalian dapat mengeluarkan daripadanya hilyatan talbasuna, berbagai macam bentuk perhiasan yang kalian pakai. Ada mutiara, ada batu-batu mulia ya, ada berbagai macam perhiasan yang berasal dari laut yang bisa dipakai oleh manusia. Kemudian wataral fulka mawakhira fihi, dan engkau juga melihat bahwasanya bahtera itu kapal ya, kapal bahtera itu
berada di atas laut dengan berlayar. Mawakhira fihi, berlayar padanya. Walitabtaghu min fadlihi, dan juga kalian melihat bahwasanya kalian dapat mencari di laut itu karunia-karunia Allah yang sangat banyak, ya, termasuk juga isi laut yang lain, ya, bahkan juga ada minyak bumi, ya, minyak bumi dan gas. Maka di sini Allah semua berikan kepada manusia. Allah tundukkan laut itu untuk dieksploitasi oleh manusia dengan semaksimalnya. Wala'allakum tashkurun. Maka kemudian di akhir ayat ini, setelah sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk bertafakkur, kemudian bertaakul, ya, kemudian bertadzakur, maka lalu Allah perintahkan kita untuk bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan tersebut. Dan kemudian Bapak dan Ibu dan ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ternyata belum cukup di situ. Meskipun tadi sudah disuruh bersyukur, bukan berarti selesai nikmat Allah sampai di sana. Karena di ayat berikutnya nanti kita akan menemukan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di ayat yang berikutnya, ayat 15, yang pagi ini kita tadaburi, Allah menjelaskan, menambahkan lagi, wa alqa fil ardi rawasiya. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menancapkan di atas bumi itu, ya, wa alqa, dia menancapkan, menjatuhkan, ya, menancapkan di atas bumi rawasiya, gunung-gunung batu, gunung-gunung karang, ya, gunung-gunung yang tinggi menjulang. Antamida bikum. Ya, tujuannya apa? Supaya bumi itu diberikan gunung-gunung, ya. Karena gunung-gunung itu berfungsi untuk mencegah supaya antamida bikum, supaya bumi itu tidak bergoncang bersama kalian. Jadi bumi itu atau gunung itu ibarat pasak-pasak bumi, Bapak dan Ibu. Dia adalah pancang-pancang yang terpancang ke dasar bumi atau ke perut bumi, yang tujuannya supaya bumi itu dengan kecepatan gravitasinya atau kecepatan rotasinya, ya. Karena kita, seperti kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam, bumi itu berotasi pada sumbunya, yang kalau seandainya tidak ada gunung-gunung yang menancap di perutnya, maka mungkin terjadi kegoncangan yang luar biasa. Maka sesungguhnya seperti yang dikatakan dalam Allah dalam surat An-Naba, wal jibala autada. Gunung-gunung itu berfungsi sebagai watat. Watat artinya pancang-pancang. Kalau kita melihat kemah-kemah ada pancang, nah itulah dimaksud dengan watat. Maka Allah jadikan di bumi itu, Allah tancapkan di bumi itu gunung-gunung batu, ya, gunung-gunung yang tinggi menjulang, antamida bikum, supaya bumi itu tidak bergoncang bersama kalian. Kemudian wa anhara, dan juga sungai-sungai Allah ciptakan di bumi itu terdiri dari sungai-sungai, ya, sungai-sungai yang panjang, yang luas, seperti yang banyak kita lihat di negeri kita, Masya Allah, ya. Negeri kita Indonesia sangat kaya, banyak terdapat sungai-sungai yang indah di Kalimantan, di Sumatera, ya, di Sulawesi, di Jawa juga, ya. Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, yang juga terdapat di dalamnya berbagai macam bentuk manfaat untuk manusia. Ikannya, ya, pasirnya juga, batu-batuannya, semua Allah jadikan untuk manusia. Dan demikian juga wasubulan, Allah ciptakan di atas bumi itu jalan-jalan, ya, subulan yaitu jalan-jalan yang dilalui oleh manusia, ya, dilalui oleh manusia untuk mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini Allah tutup ayat ini dengan mengatakan la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian dengan petunjuk-petunjuk nikmat Allah tersebut, ya, melihat bahwasanya bumi ini dipancang oleh Allah dengan gunung-gunung, melihat bahwasanya Allah telah menciptakan sungai-sungai yang bukan terjadi dengan sendirinya begitu saja, ya. Allah yang telah menjadikannya, tentunya dengan proses-proses alam yang diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa, dan juga jalan-jalan yang ada di bumi ini, la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan hidayah, menyadari bahwasanya alam jagat raya ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur segala-galanya, dan dialah yang seharusnya berhak untuk kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah akan hal tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa alamat, dan dia ciptakan pula tanda-tanda penunjuk jalan. Ya, ini mengulangi yang subula tadi. Allah telah ciptakan jalan-jalan dan ada tanda-tanda pula di bumi itu
yang menjadi tanda-tanda penunjuk jalan. Ya, kalau kita biasanya pergi jalan ke hutan, maka ada tanda-tanda yang biasanya kita jadikan patokan untuk menandai jalan yang kita tempuh supaya nanti ketika kita pulang, kita kembali kita bisa kembali ke rumah tanpa tersesat. Nah, itu Allah juga ciptakan di atas bumi ini. Mungkin ada pohon-pohon yang berbentuk spesifik, ya. Mungkin ada batu besar, mungkin ada gundukan tanah dan lain sebagainya. Allah menjadikan di atas bumi ini alamat, tanda-tanda sebagai penunjuk jalan untuk kita di siang hari. Kemudian wabin najmi hum yahtadun. Adapun di malam hari, maka dengan bintang-bintang, rasi-rasi bintang yang ada di langit, hum yahtadun. Mereka pun juga mendapatkan petunjuk, ya. Petunjuk di sini tentu maksudnya petunjuk bukan petunjuk hidayah qalbiyah, ya, bukan petunjuk hidayah hati menuju kebenaran, tidak, tapi petunjuk di dalam menempuh perjalanan. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah setelah menyebutkan beberapa bukti kekuasaannya, menyatakan hal-hal yang eh, disampaikan oleh Rasulnya, ya, menandakan bahwasanya Allah tersebut adalah Zat yang Maha Kuasa yang telah menciptakan berbagai macam ciptaan-ciptaannya yang dahsyat tersebut. Maka di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu?" Ya, apakah orang yang menciptakan, apakah zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kalian anggap sama dengan orang yang tidak sanggup menciptakan? Yaitu bagaimana mungkin kalian menyamakan Allah yang kekuasaannya demikian luas, demikian agung dan dahsyat yang sudah disebutkan sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana kalian menganggap Allah itu sama saja dengan patung-patung yang kalian buat yang, ya, jangankan untuk bisa menciptakan langit, bumi dengan segala isinya yang telah kita jelaskan di ayat sebelumnya, sedangkan untuk menyelamatkan dirinya pun dia tidak sanggup, ya. Ketika ditoyor kepalanya, ditendang perutnya, dia nggak bisa membalas sama sekali. Ya, bahkan dia pun siap untuk dimakan karena sebagian dari berhala itu dibuat dari tepung, dari roti, ya. Dan tidak pernah terbukti sekalipun dia menciptakan apapun untuk manusia yang menyembahnya. Maka kata Allah, afala tadhakkarun? Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah yang disuruhkan oleh Muhammad ini adalah Allah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, sungai-sungai, gunung-gunung, ya, binatang-binatang yang memberikan manfaat, laut yang dia tundukkan untuk maslahat manusia, dia menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang memberikan manfaat untuk manusia, ya. Lalu bagaimana kalian tidak mau menyembahnya dan malah menyembah zat atau sesuatu yang tidak sanggup menciptakan apapun, ya, bahkan tidak sanggup untuk menjaga dirinya, melindungi dirinya, ya, dari mudarat yang menimpa dirinya. Nah, ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan logikanya orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab musyrikin, orang-orang kufar Quraisy yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran dari semua, ya, perbandingan tersebut, dari semua bentuk kekuasaan Allah tersebut, ya? Maka di ayat berikutnya Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat yang masyhur, yang populer, yang semua kita mungkin pernah mendengarnya, ya. Eh, Apakah nikmat Allah hanya terbatas dengan apa-apa yang Allah sebutkan mulai dari ayat 1 sampai ayat 14 atau 15 tadi, atau ayat 17 tersebut? Tidak. Allah menegaskan di sini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, apa saja yang Allah ciptakan, ya, mulai dari apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di dasar bumi, di lautan, maka kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Jangankan menghitung yang di luar tubuh kita, yang ada di langit dengan sekian bentuk kemahadahsyatan ciptaannya, dan demikian juga yang ada di bumi. Sedangkan untuk menghitung nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita sendiri, kita tidak akan pernah sanggup. Ya, kita tidak akan pernah sanggup dan bisa menilainya. Karena memang ciptaan Allah itu maha dahsyat, maha agung, maha luar biasa. Seperti
ya bagaimana Allah menghargai satu buah bola mata yang terdapat dalam diri kita ini. Sungguh kalau kita ingin membalas atau bersyukur kepada Allah dengan cara meminta kepada Allah agar dihidupkan selama 1.000 tahun, dan 1.000 tahun itu kita isi semuanya dengan sujud, ruku, sholat, puasa, zikir, baca Quran, maka sungguh nilai ibadah yang 1.000 tahun tersebut tidak akan bisa menyamai ya atau membalas kebaikan Allah ketika memberikan satu saja bola mata yang ada di kedua mata kita ini, di kepala kita ini. Satu biji mata saja itu tidak akan mungkin ya dibalas dengan ibadah 1.000 tahun sekalipun. Ya. Nah, bagaimana dengan dua mata? Bagaimana dengan adanya hidung, dengan adanya mulut dan segala yang ada dalam isinya, gigi-gigi yang tersusun dengan teratur, ya, ada geraham untuk mengunyah, ada lidah untuk mengoper makanan dan merasakan rasa-rasa yang enak, belum lagi telinga yang bisa membuat kita mendengar, dan otak yang luar biasa rumitnya isinya di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang ada dalam tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan berbagai macam bentuk tanda-tanda yang terdapat dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya, kata Allah dalam Al-Quran di surat yang lain. Maka pantaslah Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, bahkan dalam surat lain, di surat Luqman, Allah mengatakan kalaupun seluruh pepohonan ini di dunia ini, ranting-rantingnya disulap semua menjadi pensil atau pena, lalu dijadikan seluruh air lautan yang ada di seluruh samudra di atas bumi ini sebagai tinta untuk menuliskan satu persatu nikmat Allah, satu persatu karunia Allah kepada manusia ya di bumi ini, dalam kehidupan kita ini, maka kata Allah, sungguh semuanya akan habis. Pensil-pensil yang mungkin jumlahnya tadi jutaan batang karena di semua pohon dijadikan pensil, dan juga air tinta yang bersumber dari 7 samudra, semua akan habis sebelum kita selesai menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut ya. Bahkan mungkin nikmat yang sangat kecil yang terdapat dalam salah satu bagian tubuh kita. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, kenapa kita memang harus menjadi hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, kata Allah, maka bukan saja Allah diam saja, Allah ngangguk-ngangguk saja. Oh ya, terima kasih wahai hambaku, kalian telah bersyukur. Enggak, ya. Ya. Walaupun itu sesuatu yang pantas sebetulnya, ketika orang sudah memberi, kemudian kita mengucapkan terima kasih, dia hanya mengangguk, tersenyum, ya. Tetapi Allah tidak. Kalau Allah mengatakan, wa la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur kepada Allah, maka yang akan terjadi apa? Allah tambah lagi. Bersyukur lagi, Allah tambah lagi. Bersyukur lagi, Allah tambah lagi. Tapi ingat sebaliknya, wa in kafartum inna adzabi la syadid. Tapi kalau kalian menjadi orang yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah, dan di antara bentuk bersyukur itu adalah mengakuinya sebagai Tuhan, mengakuinya sebagai zat yang patut disembah. Dan ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang musyrik, terutama orang-orang musyrikin Quraisy yang didakwahi oleh Rasulullah. Mereka tidak pandai bersyukur. Padahal telah begitu banyak Allah sebutkan tadi nikmat-nikmatnya di ayat-ayat sebelumnya. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, innallaha laghafurur rahim. Ya, Allah Maha tahu bahwasanya kita manusia ini, meskipun kita mau bersyukur, tapi kita pun tidak pandai bersyukur, itu yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ya, apalagi banyak manusia yang tidak mau bersyukur, sedangkan yang bersyukur saja dia tidak pandai bagaimana bersyukur yang semestinya kepada Allah. Ya, apalagi yang lain-lain tidak mau bersyukur. Namun demikian, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya, Allah mengampuni hamba-hambanya yang tadinya lupa bersyukur, lalu kemudian teringat bersyukur, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian juga yang sudah berupaya bersyukur, namun belum maksimal, ya, belum sesuai dengan eh, aturan bersyukur yang semestinya, maka Allah pun tetap memiliki sifat ghafurun rahim. Subhanallah, ya. Tabarakallahu wa ta'ala ismuhu. Allah sudah berikan semuanya dengan begitu banyak nikmat yang tidak mungkin dihitung, ya,
Yang kewajiban kita bersyukur, namun kalau kita lupa bersyukur atau kurang bersyukur, lalu teringat ingin bersyukur, maka Allah pun nggak marah. Ya, Allah pun tidak marah. Jangankan kita bersyukur, kita nggak bersyukur saja masih dibiarkan oleh Allah. Ya, betapa banyak makhluk Allah di dunia ini yang diciptakan oleh Allah, diberikan berbagai macam karunia, tidak bersyukur sama sekali, bahkan tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan yang telah menciptakannya dan menciptakan semua kepentingannya. Ya, namun itu pun Allah biarkan. Ya, Allah biarkan, bahkan bukan hanya sekedar dibiarkan, terus diberikan rezeki, terus diberikan nikmat. Ya, sampai ada waktu mereka menyadari kekeliruan dan kesalahan mereka tersebut. Kalaupun mereka menyadarinya, yang penting sebelum meninggal, ketika dia bersyukur, beriman kepada Allah tentunya itu yang paling utama, kemudian melakukan ketaatan, bersyukur dengan lisannya juga, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur juga dengan perbuatannya, beringat untuk bersyukur, maka Allah itu Maha Laghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menjelaskan wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah itu ya, dia mengetahui semua yang kalian rahasiakan dan semua yang kalian lahirkan. Itu sudah menjadi keniscayaan ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wallahu alimun bidzatis sudur. Yang ada dalam lubuk hati kita yang paling dalam pun, apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, bahkan yang belum kita tunaikan, Allah Maha mengetahuinya. Karena Allah menjelaskan di sini, Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dari hati kita dan apa yang kita lahirkan. Ya, dan ini tentu tujuan utama ayat ini tujukan kepada orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin yang eh, menyembunyikan hal-hal di dalam hatinya dan mengumumkan hal-hal lain di hatinya, di perbuatannya. Dan kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ya. Allah tidak bosan-bosan menurunkan ayat untuk mengingatkan manusia, mengingatkan orang-orang musyrikin ini. Allah ulangi kembali, padahal tadi sudah jelas Allah sampaikan orang yang apakah sama zat yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan. Di sini Allah ulangi kembali, walladzina yad'una min dunillah, ya, dan orang-orang yang mereka seru orang-orang tersebut dari selain Allah, la yakhluquna syai'an. Ya. Jadi walladzina yad'una min dunillah dan orang-orang yang baik maksudnya di sini adalah berhala-berhala yang disuruh oleh orang-orang musyrikin maupun mereka sendiri, orang-orang musyrikin itu. Maka kata Allah la yakhluquna syai'an. Mereka tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Bahkan wahum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak menciptakan dirinya sendiri? Dia tidak membuat dirinya terlahir sendiri dengan kekuasaannya atau apalagi dengan kekuasaan berhalanya, tetapi Allah yang telah menciptakannya. Ya. Kemudian dia menjadi nutfah, kemudian dia menjadi daging, kemudian terlahir dari perut ibunya sebagai bayi, kemudian bertumbuh, kemudian menjadi dewasa, memiliki kekuatan, kemampuan, lalu sekarang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka Allah menjelaskan di sini, dan berhala-berhala yang mereka seru daripada selain Allah itu tidak sanggup untuk menciptakan segala sesuatu apapun, dan bahkan mereka ya diciptakan. Ya mereka Tuhan. Berhala itu Tuhan, tapi Tuhannya diciptakan oleh hambanya. Nah, ini kan logika yang sangat bodoh ya Bapak Ibu ya. Dia menciptakan Tuhan dan kemudian Tuhan itu dia sembah. Padahal harusnya Tuhan itu dia menciptakan, bukannya diciptakan ya. Nah, ini kan kebodohan yang murakkab namanya, kebodohan kuadrat. Amwatun ghairu ahya. Ya, amwatun ghairu ahya. Mereka itu patung-patung itu berhala-berhala itu semuanya adalah benda-benda mati, ghairu ahya dan tidak memiliki kehidupan sama sekali. Jangankan menghidupi orang lain, hidupkan sesuatu yang tidak ada, sedangkan dirinya saja juga tidak memiliki kehidupan. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak mengetahui
Ya, eh, ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui, patung-patung tersebut tidak mengetahui, tidak merasakan ayyana yub'atsun, ya, kapan penyembah-penyembah mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Maka Allah menjelaskan kembali di sini, ilahukum ilahun wahid. Maka Tuhan kalian sesungguhnya adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, wahai Muhammad dan para pengikutmu, dan juga kalian para orang-orang musyrikin. Akan tetapi, falladzina la yu'minun, adapun orang-orang yang tidak mau beriman dengan hari akhirat, tidak percaya mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan dipertanyakan semua keingkaran mereka kepada Allah, maka Allah menjelaskan di sini qulubuhum munkirah. Hati mereka tersebut terus mengingkari, ya, terus mengingkari akan kebenaran ini meskipun telah ditunjukkan berbagai macam bentuk kekuasaan Allah tadi, ya. Qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun, dan bahkan mereka itu menjadi orang-orang yang menyombongkan diri. Ini tentunya bersifat umum, baik untuk orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah dalam dakwahnya di Makkah, begitu juga kepada orang-orang kafir pada hari ini, ya, orang-orang di luar agama Islam yang terus ingkar kepada Allah, tidak percaya akan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka menyombongkan diri di dalam kesesatan mereka. Di ayat yang berikutnya Allah kemudian menegaskan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, la jarama, tidaklah diragukan lagi. La jarama atau la syakka, tidak diragukan lagi, annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Diulangi kembali, ya, tadi sudah di atas sudah disebutkan. Tidaklah dikeragukan lagi bahwasanya Allah itu Dia Maha mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka lahirkan dan apa-apa yang mereka umumkan di dalam perbuatannya. Allah tegaskan kembali, ya, Allah mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam hatinya orang-orang musyrikin tersebut, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka umumkan, ya, dalam perbuatan dan tindakan mereka. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Dan sesungguhnya, dan bisa jadi ayat ini diartikan orang tersebut mungkin menyadari, ya, orang-orang musyrikin tersebut menyadari, mengetahui akan kebenaran Al-Quran, akan kebenaran Nabi Muhammad, akan kebenaran informasi yang dibawa tentang hakikat Tuhan yang seharusnya disembah, ya, ya, itu yang mereka sembunyikan, itu yang mereka rahasiakan, tetapi mereka menunjukkan yang lain. Dan Allah juga mengetahui itu. Mereka menunjukkan yang lain, ya. Apa penyebab mereka tidak mau mengakui apa yang ada di hati mereka? Karena rasa sombong dan takabur. Merasa diri lebih hebat, ya, dari Muhammad yang hanya seorang apa namanya? Seorang buta huruf, ya, bukan orang yang paling tinggi nasabnya di antara mereka, bukan orang yang paling kaya. Tapi kenapa bisa datang hari ini menjadi penyeru, menjadi nabi yang harus diikuti oleh orang banyak? Maka karena itu mereka tidak mau mengikuti. Karena sebetulnya hati mereka mengakui, ya. Nah, itu karena kesombongan, ketakaburan. Maka Allah mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai atau tidak menyukai, ya. Tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, ini umum, ya, baik orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin dari dulu sampai hari ini, dan termasuk juga orang-orang muslim yang sombong, angkuh dan takabur. Apapun itu, Allah tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan tersebut, ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah, sebesar biji bayam, berupa kesombongan atau ketakaburan. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan wa idza qila lahum wa idza qila lahum, dan mereka itu apabila dikatakan kepada mereka atau ditanyakan kepada mereka, madza anzala rabbukum, orang-orang kafir tersebut, jika dikatakan kepada mereka misalkan, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu, ya,
Maka mereka akan mengatakan qalu asatirul awwalin. Mereka akan berkata dengan sambil mengejek ya, merendahkan, mengolok-olok Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka. Qalu asatirul awwalin. Mereka akan berkata itu hanya dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Mereka mensifati Al-Qur'an dengan ayat-ayatnya yang begitu agung, ya, yang begitu dahsyat, yang begitu indah, yang mereka tidak bisa tandingi sama sekali. Mereka lalu menghinakannya, merendahkannya dan mengatakan asatirul awwalin. Itu hanya dongengan-dongengan orang-orang terdahulu, ya, omong-omong kosong, ya, hanya cerita-cerita dongeng pengantar tidur yang dibawa oleh si Muhammad. Maka ya menyikapi atau eh, menyikapi apa yang mereka katakan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Maka hendaklah mereka memikul atau membawa dosa-dosa mereka tersebut kamilatan secara sempurna di hari kiamat. Akibat kesombongan, keangkuhan, ya, kekufuran yang mereka lakukan dan bahkan tidak hanya itu mereka mengolok-olok, menghina, merendahkan padahal begitu terang benderang bukti-bukti yang menunjukkan Allah itulah Tuhan yang patut disembah, namun mereka kufur, takabur, istikbar, maka Allah menjelaskan di sini liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Maka hendaklah mereka nanti ya dan itu pasti akan memikul membawa auzarahum dosa-dosa mereka dulu di dunia ya kamilatan secara sempurna yaumal qiyamah. Dosa tersebut tidak mungkin dipikul oleh orang lain. Tidak ada yang akan membantu memikul dosa-dosa mereka tersebut. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra kata Allah dalam Al-Qur'an. Tidak ada nanti di akhirat itu orang akan memikul dosa orang lain. Ya, masing-masing nafsi-nafsi. Urus diri kalian sendiri-sendiri. Ya, yang ada bahkan mungkin orang yang berbuat kejahatan tapi kita yang menerima dosanya akibat kita yang memberikan teladan, akibat kita yang memberikan petunjuk yang buruk yang kemudian diikuti oleh orang lain, maka dosanya pun ikut kita pikul. Jadi itu pemahamannya Bapak Ibu ya, bukan berarti la taziru waziratan wizra ukhra itu artinya kita tidak punya dampak akibat perbuatan dosa yang kita lakukan kemudian ditiru oleh orang lain atau mungkin kita mengajarkan suatu perbuatan dosa atau menjadi penyebab orang lain berdosa, maka itu bukan tidak bisa kita katakan oh itu kan dulu kalian yang melakukan. Saya nggak ada urusan, enggak begitu ya. Yang ada, setiap orang itu melakukan dosa dan kemudian dia wariskan lagi kepada orang lain, pada anaknya kah, kepada temannya kah, maka setiap itu pula dosa tersebut menumpuk di pundak kita untuk kita pikul. Makanya hati-hati ya, menjadi tauladan yang buruk bagi orang lain, apalagi menjadi pengajak, penyeru kepada keburukan, karena setiap orang yang kita seru tersebut melakukan dan orang kedua, ketiga setelahnya melakukan, maka setiap itu pula lah eh, eh, dosa itu akan ditimpakan kepada kita. Sebagaimana di sini Allah juga jelaskan ya, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Maka hendaklah mereka itu menanggung, memikul dosa-dosa mereka dulu secara sempurna di dunia yang akan mereka pikul di hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Dan juga yang akan mereka tanggung adalah di antara atau sebagian daripada dosa-dosa orang-orang yang dulu mereka sesatkan dengan tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kalau dia dulu di dunia sesat dengan dirinya sendiri, dia akan takut akan pikul kesesatan itu dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dia dulu menjadi penyeru kesesatan, penyeru kepada kemaksiatan, ya, dengan segala macam bentuknya, maka dia juga akan menanggung ya sebagian daripada dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tersebut dengan tanpa ilmu. Ya, mereka menyesatkan, mengajak orang-orang untuk mempersekutukan Allah tanpa ilmu ya, tanpa ilmu artinya dengan tidak tiada kebenaran. Ala sa'a ma yazirun. Ketahuilah, ingatlah sesungguhnya amat buruklah apa-apa yang mereka pikul itu nanti. Sudah memikul dosa sendiri yang begitu banyak, ya. Lalu ditambah lagi harus memikul dosa-dosa orang lain yang dulu dirinya menjadi penyebab orang tersebut menjadi sesat. Nah, tentunya yang paling rekor nanti itu iblis ya Bapak Ibu ya. Iblis ini akan menjadi eh, pemegang rekor pemilik dosa terbanyak ya. Pertama dosa keangkuhannya, kesombongannya, ya kekufurannya,
Ketidaktaatannya kepada Allah. Yang kedua ya dosa, dia menyesatkan orang lain. Dia menyesatkan manusia, jin-jin dan manusia. Nah, berapa banyak itu manusia dan jin yang dia sesatkan, maka sebanyak itu pula lah nanti iblis akan memikul dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan qad makara alladziina min qablihim. Ya, dan sesungguhnya atau sungguh makaral ladzina min qablihim telah berbuat makar atau telah berbuat tipu daya orang-orang yang sebelum mereka. Ya, mereka ini siapa maksudnya Bapak Ibu adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang dihadapi oleh Rasulullah, orang-orang Quraisy. Ya, sungguh telah berbuat tipu daya, berbuat makar orang-orang yang hidup dulu sebelum mereka, umat-umat zaman dahulu. Ya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Shu'aib, ya, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh dan umat-umat Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, maka sungguh umat-umat terdahulu itu juga sudah kebiasaannya berbuat makar. Berbuat makar terhadap nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka, berbuat kerusakan di atas bumi ini, melakukan kesombongan dan keangkuhan, ya. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan yang secara spesifik Allah maksud di sini adalah yaitu Namrud. Namrud yang merupakan raja yang lalim pada zaman Nabi Ibrahim, ya, melakukan berbagai macam bentuk makar menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi pada diri mereka? Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Maka Allah hancurkan bunyanahum, bangunan-bangunan yang mereka buat. Dan untuk kita ketahui Bapak dan Ibu, ya, bisa jadi bangunan-bangunan peradaban-peradaban zaman dulu itu lebih hebat dari kita hari ini, ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, peradaban, kebudayaan, kemampuan orang-orang pada zaman dahulu yang hidup mungkin puluhan ribu tahun yang lalu bisa jadi lebih hebat daripada kehidupan kita hari ini. Wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu, ya. Eh, eh, Namun demikian fa'atallahu bunyanahum. Allah datangi atau Allah hancurkan bunyanahum, ya, bangunan-bangunan mereka tersebut minal qawaidi, bahkan sejak dari pondasinya. Bukan dimulai dari atas tapi dari pondasinya Allah guncang dengan gempa yang sangat kuat dan juga Allah datangkan angin yang meluluh lantakkan bangunan-bangunan yang mereka bangun dengan kesombongan tersebut. Ya, fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi. Allah hancurkan bangunan-bangunan mereka tersebut sejak dari pondasinya, dari dasarnya betul, sehingga tidak tersisa sedikit pun bangunannya yang mereka bangun tersebut. Fakharra alaihim saqafu, ya, min fawqihim. Maka karena pondasinya yang diguncang dengan gempa yang sangat dahsyat, maka jatuhlah di atas mereka, di atas kepala mereka, as-saqafu, atap rumah, atap bangunan yang mereka bangun tersebut, min fauqihim, dari atas kepala mereka. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, bangunan yang tinggi digoncang dari pondasinya oleh Allah dengan sebuah gempa yang dahsyat, maka tentu dia akan runtuh, ya, akan runtuh menimpa kepala orang-orang yang ada di bawahnya, di bawah bangunan tersebut. Dan kemudian setelah itu tidak hanya sekedar itu yang Allah berikan kepada mereka. Wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun, dan kemudian setelah itu Allah timpakan kepada mereka azab, ya, min haitsu la yash'urun, dari arah atau dari tempat yang tidak mereka duga-duga sama sekali. Datang dari kepala, datang dari samping, datang dari depan, ya, berbagai macam bentuk azab yang tidak mereka duga-duga kedatangannya, ya. Dan itu ya bisa jadi terjadi juga pada zaman kita di kehidupan modern ini, ya. Orang-orang yang telah berlebihan di dalam melakukan keingkaran dan kemaksiatan kepada Allah, tiba-tiba Allah datangkan azab dari arah yang tidak dia duga, bahkan mungkin azab yang bersifat personal, ya. Ada yang lagi nyanyi-nyanyi karaoke, lagi joget-joget, tiba-tiba terkena serangan jantung, jatuh meninggal, ya. Wallahu alam, meskipun kita tidak mengatakan dia otomatis tidak orang yang baik, tapi begitulah, ya. Allah punya kuasa untuk mencabut nyawa kita ini dalam berbagai keadaan. Makanya saya teringat dengan sebuah hadis Bapak dan Ibu, ya. Hadis dari Rasulullah yang mengatakan jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan pakai hamba tersebut, ya. Idza ahabballahu abdahu ista'malahu.
Jika Allah telah mencintai seorang hambanya, maka Allah pakai hamba tersebut. Lalu bertanya para sahabat, bagaimana cara Allah memakai hamba tersebut? Maka Nabi mengatakan, Allah jadikan dia, Allah arahkan dia untuk melakukan suatu ketaatan, ya. Dan kemudian ketika datang waktunya, Allah cabut nyawanya ketika dia sedang melakukan ketaatan tersebut. Ini bentuk Allah mencintai seseorang, ya. Allah jadikan dia diberikan taufik untuk menjelang akhir hayatnya dengan sebuah ketaatan dan sampai akhir hayatnya dan kemudian ketika datang waktunya Allah cabut nyawanya dalam keadaan melakukan perbuatan ketaatan tersebut. Apakah itu ketaatan itu bentuknya salat ya yang selalu kita laksanakan tepat pada waktunya dengan sempurna bahkan diisi dengan ditambah lagi dengan salat-salat sunat. Apakah ketaatan itu yang diberikan kepada kita petunjuknya adalah dalam bentuk menjadi suka membaca Al-Quran atau suka bersedekah ya atau suka berzikir atau suka bersilaturahim apapun itu yang penting Nabi mengatakan jika Allah telah mencintai seorang hamba Allah giring dia untuk melakukan satu bentuk ketaatan dan dia konsisten dalam ketaatan tersebut ibadah tersebut sampai dia menjumpai kematiannya di dalam sedang dia melakukan ketaatan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah cintai dan dalam bentuk Allah giring kita menjadi seseorang yang memiliki kebiasaan melakukan ketaatan yang kontinu sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam Bapak dan Ibu demikian ya. Wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun dan Allah datangkan kepada mereka azab dari tempat atau dari arah yang mereka tidak sadari sama sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, sedikit membantu, membimbing Bapak Ibu memahami ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan. Mudah-mudahan ada hikmah, ibrah, dan mauizah ya yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi saya tentu tidak memiliki kemampuan untuk secara detail menjelaskan huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, tetapi yang bisa saya berikan adalah memandu kita bersama-sama mentadaburi ya, memahami, merenungkan, mengaitkannya dengan realita kehidupan kita dan mengambil intisari hikmah yang bisa kita dapatkan untuk peningkatan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih selagi atas perhatian dan kehadirannya. Banyak maaf atas kekurangan, salah khilaf ucapan dan perkataan. Hadanallahu iyyakum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.